Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi tasliman katsiran. Amma ba'd, pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Aminullah. Saya saat ini masih di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Al-Utsmani Condet, dan saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Effendi Anwar LC. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Nah, selain itu juga saya ditemani bapak-bapak yang di sela-sela kesibukannya mereka masih menyantri dan menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Utsmani ini. Mungkin kita akan memperkenalkan satu persatu siapa saja dan dari mana bapak-bapak yang ada di sini. Ya, bapak yang paling sebelah kanan dengan siapa? Dari mana Pak? Nama saya Sudirman Abdurrahman, tinggal di Tanjung Barat. Tinggal Tanjung Barat. Ya. Asli Tanjung Barat Pak? Pendatang. Pendatang. Dari mana? Dari Bima NTB. Iya, dari Bima NTB. Sudah tinggal di sini. Sudah tinggal di sini. Baik, yang sebelah kirinya? Muhammad Iqbal. Mas Iqbal. Dari mana Bapak? Dari Cawang. Dari Cawang. Asli Cawang. Aslinya Sumatera Barat. Aslinya Sumatera Barat. Dari Bima ke Sumatera Barat. Nah, langsung ke sebelah kiri lagi dengan siapa? Nama Ana Tino Wardani. Dari Balai Kambang. Balai Kambang. Dekat sini. Dekat sini juga. Tapi asli Balai Kambang juga. Aslinya Lampung. Aslinya Lampung. Wah, jauh juga. Jauh-jauh ya, aslinya. luar biasa. Nah, kalau yang di dekat saya ini dengan siapa? Saya Hanom. Pak Anom. Dari mana Pak? Tinggal Condet Balai Kambang. Condet Balai Kambang. Oh, asli ini kok. Aslinya sih Cawang. Asli Jawa. Di Jawa ke Balai Kambang. Berarti masih Jakarta. Nah, sebelah kirinya Bapak? Nama saya Aris Binandar. Aris Binandar dari mana Pak? Tinggalnya di Cibubur. Tinggal di Cibubur. Iya. Asli Cibubur. Asli Malang. Asli Malang. Kalau yang paling ujung lagi? Nama saya Hari Mulyono. Hari Mulyono. Tinggalnya di Kelurahan Tengah. Kelurahan Tengah. Iya. Asli Jakarta. Asli Jakarta. Iya. Baik. Ternyata banyak juga Ustaz ya. Dari beberapa tempat di sela-sela kesibukan mereka masih menghafal Quran di Pondok Pesantren ini. Ustaz. Alhamdulillah. Banyak yang lain juga ada yang lebih jauh dari Bogor, Tangerang, Bekasi. Bahkan usianya juga lebih senior. Lebih senior Subhanallah lagi. Ya. Alhamdulillah. Berarti ini semangat menghafalkan Al-Quran bukan cuma di generasi anak-anak mungkin Ustaz ya. Alhamdulillah. Bahkan orang dewasa tuh masih semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Insya Allah memang benar ya, menghafal Quran itu tidak terbatas usia mulai kapanpun sampai kapanpun. Jadi alhamdulillah di sini ada yang dari usia 2 tahun ya, masih usia dini banget ya, sampai yang 62 tahun lebih bahkan, jadi udah lanjut banget ya. Subhanallah, semua ternyata bisa ngafalin Quran. Jadi 2 tahun sampai 62 tahun ya Ustaz. Nah, sesuai juga satu tema kita pada kali ini, yaitu menghafal Al-Quran yang efektif. Nah, dari usia 2 tahun sampai 62 tahun mungkin ada cara-caranya Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Secara umum, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Bapak sekalian ya, yang hadir pada kesempatan hari ini, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah menjanjikan ya bahwa menghafal Al-Quran itu mudah ya. Allah mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kemudian kita akan bisa merasakan mudahnya menghafal Al-Quran itu kalau kita mengikuti tahapan-tahapan yang memang bisa kita nikmati ya. Tahapan-tahapan yang bisa kita nikmati. Ada beberapa hal, beberapa langkah ya. Yang pertama, kita perlu membaca ya ayat-ayat yang akan kita hafal itu dengan bacaan yang benar. Jadi beberapa kali kita baca, bahkan kita ulang-ulang, kita baca kepada orang yang lebih ngerti begitu ya. Setelah bacaan kita bagus, benar ya, baru kita mulai menghafalnya. Dan pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana belajar tahsin tajwid Al-Quran yang efektif ya. Artinya bagaimana kita memperbaiki bacaan itu efektif. Nah, setelah bacaan kita bagus, baru kita mulai menghafal. Itu langkah pertama. Jadi sekali lagi, kita baguskan bacaan Quran kita sesuai dengan hukum-hukum ilmu tajwid ya. Yang kedua ya, kita mencoba memahami ayat-ayat yang akan kita baca. Contoh ya, nanti Bapak sekalian kita akan coba praktekkan ya.
kita menghafal surat yang agak panjang, surat Tabarok ya, surat Al-Mulk. Coba nanti kita hafalkan beberapa ayat ya. Tetapi sebelum kita mulai menghafal, nanti kita baca bacaan yang benar, kemudian kita fahami isinya sedikit saja ya. Langkah ketiga, setelah kita fahami isinya, baru kita mulai menghafal sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit itu misalnya beberapa kata, tidak harus satu ayat penuh ya. Misalnya nanti kita akan menghafal surah Tabarok, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tergantung ya nanti kemampuan kita. Allah memberikan kemampuan beda-beda. Misalnya kita mulai dari Tabarakalladzi, berhenti ya. Kemudian kita tutup beneran Tabarakalladzi. Kita sambung lagi biyadihil mulku ya. Biyadihil mulku, kita sambung Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kita tutup lagi Tabarakalladzi biyadihi al-mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nambah lagi satu kata wa huwa. Sambung lagi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Tutup Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Terus sampai kita mau berapa ayat atau berapa baris. Misalnya 2 baris cukup, selesai ya. Selesai, dan kita hari itu atau saat itu kita selesai menghafal 2 baris misalnya ya. Kemudian langkah ketiga, keempat berarti ya, kita mulai menghafal sedikit kata per kata, sedikit-sedikit. Kita baca waktu sholat ya. Jadi jangan nambah lagi, kita menghafal tadi 2 baris misalnya, sebelum kita bisa membaca dalam sholat, terutama sholat sunnah ya. Nanti kita praktekkan ya Bapak sekalian. Mohon salah satu nanti suka jadi relawan ya. Kita coba hafalin 2 ayat misalnya, kita juga praktek Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, kemudian kita baca 2 ayat tadi. Dengan demikian kita akan menikmati hafalan itu. Insya Allah sedikit-sedikit, bacaannya sudah bagus ya, kita urut, bacaannya bagus, kita fahami, sedikit-sedikit kita baca dalam sholat ya. 4 langkah ini insya Allah akan melahirkan langkah kelima. Langkah kelimanya adalah kita ketagihan ya. Insya Allah Bapak dan saudara sekalian nanti akan ketagihan kalau ini bisa kita terapkan ya. Gimana Mas, kita coba? Baik Ustaz. Kita coba ya. Kita coba, Ustaz. Baik, tadi langkah pertama apa? Baca dengan baik ya. Ya, cara membaca dengan baik tentu sekarang kita alhamdulillah kita ketemu, saya contohkan, nanti Bapak-bapak sekalian ikuti bacaan surah Al-Mulk ya. Bisa dibuka semuanya. Al-Quran standar halaman 562. Mungkin beda halaman. Halamannya sama? Ya. Alhamdulillah sebagian membawa Quran terjemah, nanti membantu kita untuk memahami ya, langkah kedua. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kurang lebih ya, itu bacaan yang bagus pada ayat pertama ini. Panjang pendeknya, hurufnya, dengungnya ya. Yang kedua, ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur.
Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basara hal tara min futur. Bapak sekalian dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mencoba langkah pertama membaca dengan baik ya, membaca 3 ayat surah Al-Mulk ya dengan baik. Langkah kedua kita memahami ya. Bagaimana cara memahami ayat ini sekaligus mentadabburinya? Alhamdulillah mushaf terjemah sudah banyak banget ya. Ada yang Quran terjemah membawa sekarang? Ya. Kita coba ayat pertama kita pahami kandungannya. Tabaraka bisa dibacakan Pak Iqbal. Ayat 1. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bisa lebih keras lagi diulang? Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, kita membaca 2 kali sudah cukup bisa kita pahami ya. Akan lebih kita bisa resapi, bisa tadabburi kandungannya, kita hayati kalau kita baca terjemahnya lebih lagi. Misalnya ketiga kalinya. Pak Abdurrahman ya, bisa dibaca lagi? Masih ayat pertama terjemahnya. Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Insya Allah sudah bisa difahami ayat pertama ya. Maha suci Allah, di tangannya segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuasa kepada kita semua, memberikan yang nikmat ataupun memberikan yang mungkin ujian bagi kita semuanya. Allah maha kuasa ya. Nah, Bapak sekalian, kita coba menghafal ayat ini dengan cara tadi, sedikit demi sedikit, kata per kata yang sudah kita hafal, kita tutup, kemudian kita baca lagi ya. Bisa kita coba? Langkah ketiga nih ya. Tadi tabarakalladzi, silakan. Tabarakalladzi. Sekali lagi, tabarakalladzi. Tabarakalladzi. Sudah hafal kan ya? Coba ditutup. Baca. Tabarakalladzi. Alhamdulillah. Yang kedua, biyadihil mulku. Biyadihil mulku. Biyadihil mulku. Biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Sekali lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kita tutup. Silakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kalau ada yang kurang lancar ya biasa, wajar ya. Nanti dengan pengulangan-pengulangan lebih lancar. Saya ulang, atau kita ulang bersama. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kita buka lagi. Kalau kata-kata yang terakhir wa huwa ala kulli syai'in qadir, insyaallah sudah biasa kita ya. Kita coba sekaligus ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa kita baca dari awal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah ya. Mudah ya? Bisa dirasakan kemudahannya. Dan tadi masih paham kan maknanya? Ya, kita coba tutup. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah ya. Ada yang mencoba sendirian? Tamu kita dulu ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kembali coba Pak Abdurrahman. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua insya Allah sudah ini ya, udah akrab ya, ada berapa kali ya, mungkin ada 10 kali tadi kita baca ya. Kemudian kita nambah lagi beberapa kata-kata setelahnya. Ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta. Silakan. Alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta. Kita tutup. Silakan. Alladzi khalaqal mauta. Kita buka lagi. Wal hayata liyabluwakum. Wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ditutup. Silakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kita buka lagi, nambah satu atau tiga kata ini. 3 kata lagi. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Kita tutup. Saya contohkan lagi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ya, kita stop di sini dulu. Kita rangkai dengan ayat yang pertama yang tadi. Ya. Masih ingat? Kita buka dulu. Tidak terlalu berat ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tutup dulu. Silakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum.
Alladzi, silakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Kita buka lagi. Mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Ya, kita tutup lagi Bapak sekalian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Sekali lagi silakan. Alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Kita sambung ya dari awalnya. Tabarakalladzi, silakan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lanjut. Wa huwal azizul ghafur. Baik, sekali lagi dari awal. Tabaraka langsung sampai wa huwal azizul ghafur. Silakan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, mungkin seperti itu ya Bapak sekalian, ya Mas Samin dan pemirsa Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita baru sampai langkah ketiga ya. Jadi kita baca dengan baik, kita fahami, kita hafal sedikit-sedikit. Sekali lagi sedikit-sedikit, dan ini berbeda. Mungkin kalau lagi pertama kita 2 baris langsung bisa. Tapi mungkin besok ya cuma 1 baris, nggak masalah ya. Kalau sudah terasa berat jangan dipaksain, jangan ditambah, stop dulu. Nah, langkah keempat tadi kita baca dalam sholat ya, terutama sholat sunnah ya. Jadi kalau kita sholat qobliyah zuhur misalnya, takbir kan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Setelah itu kita baca Tabarakalladzi biyadihil mulku sampai wa huwal azizul ghafur. Subhanallah ya. Bisa ada yang mau jadi sukarelawan ya. Mohon maaf ya, kita tentu nggak berani nunjuk ya, tapi insya Allah nih kalau kita coba manfaat banget. Iya, berdiri aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Masya Allah, cukup Abdurrahman, jazakallah, terima kasih ya Mas Amin ya. Bapak sekalian dan pemirsa, tentu ketika kita bisa seperti itu ya, ketika sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah atau sholat malam, apalagi setelah takbir tadi Al-Fatihah kemudian membaca 2 ayat yang baru kita baca, kira-kira rasanya gimana? Insya Allah kita akan lahir langkah kelima ya, ketagihan. Insya Allah kita akan ketagihan, meskipun cuma nambah 1 baris, insya Allah akan kita mencoba untuk menghafal lagi. Nanti sholat berikutnya, misalnya tadi sholat subuh, qobliyah subuh, membaca rakaat pertama setelah Fatihah 2 ayat tabarok. Tentu rakaat kedua kita surat-surat yang sudah kita hafal sebelumnya, misalnya Al-Qari'ah atau Al-Takatsur, nggak masalah ya. Nanti habis sholat subuh kemungkinan kita akan tergerak pengen ngafalin ayat ke-3, dan bukan mustahil dengan cara tadi kita buka tutup, kita baca dulu yang bagus ya, kemudian kita buka tutup, kita baca terjemahnya, nambah 1 ayat, nanti qobliyah dulu kita baca lagi ya, minimal nanti kita nambah 1 ayat. Mungkin waktu sholat qobliyah dulu itu ternyata mentok di tengah ya. Pas membaca misalnya alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa, nggak bisa ngelanjutin, nggak masalah, ruku aja. Nanti habis sholat dibuka lagi, insya Allah itu nikmat dan itu bikin ketagihan ya. Jadi kalau memang nanti mengalami pas baca di tengah ayat mentok, berhenti, lupa gitu ya, ya udah nggak usah dilanjutin, ruku. Kemudian biasanya nanti habis sholat kita akan tertarik untuk mencari mushaf, apa sih tadi yang saya mentok gitu ya. Nah ini akan menjadikan hafalan kita juga selain kuat, dan kita akan tadi langkah kelima yaitu ketagihan ya. Saya kira itu ya Mas Amin ya, dan Bapak sekalian yang mungkin bisa kita coba praktekkan lebih lanjut, nanti silakan dicoba, dan mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya ketika Bapak sekalian hadir ke sini ada cerita-cerita yang memang menarik gitu. Oh ternyata benar, menantang, nikmat, dan bikin ketagihan tadi ya. Mudah-mudahan demikian ya. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallama ala nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Baik Ustaz, menarik sekali Ustaz. Setelah saya mempelajari tadi, ternyata butuh kesabaran juga Ustaz ya. Jadi kita nggak usah terburu-buru gitu dalam menghafal Al-Quran. Yang penting sehari dapat 1 baris. Kalau kita istiqomah, insya Allah kita menjadi salah satu menghafal Al-Quran. Baik Ustaz, demikianlah perjumpaan kita pada episode kali ini, bagaimana menghafal Al-Quran yang efektif. Satu lagi yang pengen memang pesan kita ya, biasanya kalau kita lagi semangat pengennya ngafalin banyak. Mohon maaf, ini bisa jadi masalah. Maka tadi saya katakan baca dulu waktu sholat ya. Kalau sudah bisa dibaca sholat itu berarti sudah matang. Nah kalau kita ngafalin banyak tapi nggak matang, itu bukan bikin nikmat, bukan bikin ketagihan, tapi bikin beban. Jadi nggak ada nikmatnya, dan tambah ngafalin banyak tambah beban ya. Kita bisa membayangkan kalau kita sudah menanggung beban itu jadi ya namanya beban ya, memberatkan kita semua. Jadi satu kunci yang menurut saya sangat bagus adalah jangan nambah sebelum kita memang bisa membaca dalam salat. Insya Allah bikin ketagihan ya. Jadi jangan nambah sebelum kita menikmatinya Ustaz ya. Menikmatinya ya betul. Baik Ustaz, demikianlah perjumpaan kita pada episode kali ini, itu bagaimana menghafal Al-Quran yang efektif.
Ustaz Effendi telah mempraktekkan pada kita semua bagaimana menghafalkan Al-Quran yang efektif. Dan intinya menghafalkan Al-Quran harus dinikmatin, jangan terburu-buru. Walaupun satu baris, kalau kita istiqomah, insya Allah kita menjadi salah satu penghafal Al-Quran. Saya Aminullah dan narasumber kita Ustaz Effendi Anwar LC beserta para bapak-bapak yang hadir di sini mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.